Di sini ada nggak yang pernah main ke luar negeri? Ars itu luar negeri ya? Bukan negeri kan ini ya, swasta ya? Berarti luar negeri. Ada yang pernah keluar negeri? Nggak ada ya? Oke. Saya ceritain sedikit aja. Tempat negara mana yang dikunjungi wisatawan paling banyak di seluruh dunia? Ada yang tahu nggak? Negara mana yang dikunjungi oleh wisatawan paling banyak di seluruh dunia? Cung? Apa? Prancis, betul sekali. Prancis. Kenapa? Tahu kenapa Prancis paling banyak dikunjungi? Karena gimana ya? Oh, oke. Negara-negara yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia diantaranya adalah Prancis, betul sekali. Berapa banyak pengunjung atau wisatawan ke sana? Dalam 1 tahun mereka dikunjungi oleh orang yang lebih banyak daripada penduduknya sendiri. Banyak sekali. Lalu apa lagi? Turki. Lalu apa lagi? Meksiko. Lalu apa lagi? Yunani. Dan banyak sekali negara-negara yang paling banyak dikunjungi. Kalau Prancis, kalau misalkan dihitung dengan Indonesia wisatawan itu hanya 2,5 juta. Prancis itu setahun bisa sampai 85 juta orang datang ke sana. Nah, lalu apa yang jadi destinasi wisata di sana? Ternyata yang luar biasanya adalah di sana tidak ada tempat destinasi wisata khusus. Gak ada tempat wisatanya di sana tuh apa? Ternyata, nah ini masalah filosofis yang kedua. Wisata itu, tempat wisata itu sebenarnya bukan secara sengaja dibuat sebagai tempat wisata. Tempat wisata itu sebenarnya adalah akumulasi dari kebudayaan di wilayah itu. Ngerti nggak? Jadi maksudnya gini, apa yang dipelajari dari prodi pariwisata? Seharusnya semuanya yang mencakup manusia. Psikologi dipelajari nggak? Ya dipelajari, karena apa? Karena ini terkait dengan keinginan manusia untuk berkunjung ke satu tempat. Psikologi, matematika, arsitektur itu harus dipelajari dalam prodi pariwisata. Kenapa? Ya karena itu semua terkait dengan pariwisata. Jadi pariwisata itu sebenarnya adalah akumulasi dari peradaban manusia. Jadi kalau misalkan barangnya semuanya main ke Swiss gitu, misal ya, di Swiss itu ada sebuah kota namanya Interlaken. Kotanya kecil, lucu, tapi diapit oleh kanan kirinya gunung, depan belakang danau. Di tengah-tengahnya sungai. Jadi danau, sungai, danau lagi yang lebih besar, di sana gunung, di sini gunung. Indahnya luar biasa. Di sana nggak ada tempat pariwisata, tapi orang-orang berkunjung ke sana. Karena apa? Karena walaupun bukan secara khusus dibuat sebagai pariwisata, jalan-jalannya besar, tempatnya sangat-sangat indah. Tidak ada polusi sama sekali di sana. Tidak ada polusi suara. Di Swiss itu hening loh. Saking heningnya, kalau ada orang yang berisik itu bisa dipidanakan. Orang kalau nyalain kloset malam-malam itu di Swiss bisa dipidanakan. Karena harus hening. Di sana itu hening, yang kedengaran apa? Suara cicit burung, suara apa gitu ya. Nah di Interlaken tuh gitu, pas kita ngelihat ke atas ada orang-orang yang lagi terjun payung, ada yang apa, tapi itu sebenarnya bukan tempat wisata, itu kota biasa aja, tapi kotanya menjadi tempat pariwisata karena jauh lebih indah daripada pusat pariwisata yang sengaja dibuat di Indonesia. Kenapa? Karena yang tadi Bapak Rektor bilang, pas kita misalkan datang ke tempat pariwisata yang ada di Indonesia, sampah ada di mana-mana, tukang parkir tiba-tiba datang ke sana pas kita lagi ini, terus misalkan kalau ada orang bule, harganya naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan lain sebagainya. Kemudian udah kayak gitu, hi mister, pengen difoto bareng gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita itu berpikir pariwisata itu partikular, parsial, terpisah gitu. Jadi bikin tempat pariwisata yang indah, misalkan di situ ada kolam renangnya, di situ ada resortnya, udah di situ. Padahal kalau orang Eropa ngikutin kasus di Bali tadi itu, kan Bali itu bisa kayak gitu gara-gara ide Belanda. Kalian tetap sesuai dengan kalian seperti apa adanya. Begitu. Nah di Belanda, di Eropa juga sama seperti itu. Persis sama. Gak usah dibikin bahwa ini adalah khusus untuk pariwisata, enggak. Bahkan tempat atau monumen paling terkenal di Paris misalkan. Apa Menara Eiffel. Itu khusus untuk pariwisata bukan? Bukan, itu bukan khusus pariwisata. Di situ ada laboratorium. Di situ ada ilmuwan-ilmuwan, di situ numpuk di situ. Itu sekolahan, itu universitas, itu tempat belajar.
Ada barnya? Ada. Ada pariwisatanya? Ada. Intinya tidak secara sengaja. Jadi apa? Itu pariwisata itu adalah akumulasi dari semua peradaban. Kebersihannya mereka di sana, budayanya mereka di sana, teknologinya mereka di sana, apa-apanya mereka di sana, sehingga ketika orang berkunjung ke sana, mereka menemukan sesuatu yang berbeda dan kompleks. Bukan hanya mereka pengen dapat udara yang bersih datang ke sini, kalau pengen dapat misalkan danau yang bersih datang ke sini, enggak. Di sana semuanya sudah terjadi di sana. Bersih, ramah, baik. Ya memang rada bau orang-orangnya, karena di sana mandinya jarang. Tapi di sana semuanya bersih, semuanya indah. Jalan dari Interlaken ke Lutherbrunnen itu bukan tempat wisata, tapi kalau main, naik motor aja atau jalan kaki itu udah kayak sorga aja. Indah banget. Gunung, tebing, kanan kiri ada air terjun turun dari sini. Lembah itu dipenuhi oleh padang rumput yang luas, ada sapinya di situ yang jinak, yang kelinting-kelinting, yang kayak gitu. Sepi, jadi sapi 10 meter, 20 meter, suara kelinting ininya masih kedengeran gitu. Dari Lutherbrunnen pindah ke Grindelwald, itu ya ampun indah banget. Padahal itu tidak didesain untuk pariwisata. Tapi banyak orang yang datang ke sana karena apa? Ya karena bukan tempat pariwisata pun di sana udah indah. Nah, jadi yang ingin saya tekankan adalah kenapa orang Indonesia sekarang susah sekali untuk mendapatkan potensi besar dari yang 3 tadi itu. Kenapa tidak banyak orang yang berkunjung ke sini? Karena akumulasi peradaban kita tidak mendorong kita atau tidak mendukung kita untuk menjadi seperti itu. Saya nanya kepada mahasiswa prodi pariwisata tentang pariwisata, senyap semuanya. Lah, pendidikannya bagaimana? Saya keluar dari tempat prodi pariwisata, parkir motor. Loh, kok ada sampahnya di sini? Kemudian saya keluar ke sana. Ada mang-mang yang di pinggir jalan itu masak jajanan itu ternyata tidak sehat dan sebagainya. Nah, itulah akumulasi dari peradaban kita. Kita nggak usah jauh-jauh, kita muter di sekitar sini, ternyata akumulasi peradaban kita tidak mendukung kita untuk menjadi pusat pariwisata dunia. Padahal kita punya potensi paling besar untuk itu. Nah, makanya, karena apa? Secara filosofis kita berpikir partikular, parsial. Ketika kita berpikir pariwisata, kita berpikir tempat mana yang indah, kita bikin resort di situ. Bukan. Pariwisata itu di mana kita dipijak di situ, kita perbagus semua peradaban di situ, kemudian kita ambil manfaatnya. Kalau misalkan kita lihat Bandung, kota Bandung, itu dihias, ditata sedemikian rupa sama Kang Emil dulu jadi bagus itu. Ternyata mirip-mirip Belanda. Kota tua, ya udah kota tua gak apa-apa, biar mirip-mirip Belanda kayak zaman penjajahan dulu itu. Tapi kenapa kita misalkan gak berpikir bahwa kita harus untuk datang ke Indonesia, kita harus datang ke TMII, Taman Mini, di mana di situ rumah-rumah tradisional dipajang di situ. Kenapa cuma dipajang? Kenapa nggak misalkan kantor wali kota Bandung itu rumahnya rumah adat Jawa Barat? Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa kantor wali kota Riau bentuknya kenapa nggak rumah panggung yang besar itu? Kan secara filosofis rumah itu sesuai dengan iklim. Sekarang kita ada di daerah banjir tapi rumahnya nempel ke lantai, kan nggak nyambung. Kenapa nggak menggunakan filosofi orang zaman dulu? Kenapa nggak kita tampil apa adanya seperti seharusnya kita? Kenapa kita nggak orisinil? Kenapa kita nyontek orang-orang luar? Kita masukin sesuatu yang acak dan nggak nyambung gitu. Kita parsial, kita sepotong-sepotong. Makanya kalau mau jadi pusat pariwisata, berpikirlah secara visioner bahwa kita punya potensi besar untuk itu dan kita harus jalankan, tapi bukan sepotong-sepotong, tapi secara keseluruhan. Dan di sini saya pengen nutup ini. Saya katakan tadi apa? Saya katakan bahwa orang-orang di sini saya percaya banget. Saya bukan mendoakan, ya tentu saja saya mendoakan, tapi saya bukan mendoakan di sini. Saya percaya bahwa di sini, di antara orang-orang yang lagi ngeliatin atau ngedengerin saya, pasti akan ada orang-orang besar di masa depan, yang sukses, yang punya duit miliaran, yang sampai dia nggak tahu cara ngitung duitnya sendiri saking banyaknya, yang dia diundang kemana-mana sebagai pembicara, yang dia bisa menjadi motivator bagi orang-orang, dan yang paling penting, yang dia bermanfaat untuk orang-orang. Saya percaya ada orang-orang di sini yang seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita ada di depan sebuah harta karun yang tinggal kita buka. Makanya siapapun di sini yang ngomongin soal pariwisata, kita bikin permainan yang tadi itu. Bikin permainan, seandainya saya punya duit 5 triliun, saya akan gunakan untuk apa? Sehingga akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa di kemudian hari, sekaligus mengangkat citra pariwisata di Indonesia. Kalau sekarang Bareo semua di sini tidak punya visi, tidak punya rencana untuk itu, mulai dari sekarang bikin rencana itu. Karena saya yakin
orang-orang yang punya rencana itulah yang di masa depan akan sukses. Sekian saja.